Setiap mukmin meyakini bahwa kehidupan dunia adalah fana, bahwa segala kesenangan yang ada adalah kesenangan yang penuh dengan kekeruhan. Tidak ada kemurnian, tidak ada kejernihan di dalam kesenangan dunia. Ketawanya dicampur dengan tangisan, sehatnya dicampur dengan sakit, bahagianya dicampur dengan kesedihan, pertemuannya bercampur dengan perpisahan, hidupnya pasti diakhiri dengan kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilihkan untuk kita untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang kita harapkan agar senantiasa ada di dalam hati, di dalam diri kita, sampai hari kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap mukmin meyakini bahwa kehidupan dunia adalah fana, bahwa segala kesenangan yang ada adalah kesenangan yang penuh dengan kekeruhan. Tidak ada kemurnian, tidak ada kejernihan di dalam kesenangan dunia. Ketawanya dicampur dengan tangisan, sehatnya dicampur dengan sakit, bahagianya dicampur dengan kesedihan, pertemuannya bercampur dengan perpisahan, hidupnya pasti diakhiri dengan kematian. Maka setiap mukmin haqqul yaqin meyakini bahwa kehidupan sejati, kehidupan abadi adalah nanti di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah di antara yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kehidupan orang-orang bertakwa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur. Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga, di kebun-kebun dan di dalam kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka tertawa, mereka bahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka telah melindungi mereka dari siksa neraka jahanam. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah, dan ini sebagai imbalan terhadap apa yang telah kalian perbuat di dalam kehidupan dunia. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka duduk di sofa-sofa yang berjejer. Sofa-sofa bukan sofa dunia, sofa surga. Mereka berada di sana dan kami nikahkan mereka dengan bidadari yang bermata jelita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sebagai tambahan segala kesenangan dan kenikmatan surga yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan
dan orang-orang beriman. Kemudian anak-anak mereka juga beriman seperti orang tuanya. Kami satukan mereka di dalam satu surga. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sama. Dan Allah sudah tidak lagi melihat perbedaan amal yang satu dengan yang lainnya. Bisa jadi anak lebih soleh, bisa jadi orang tua lebih soleh. Tapi tambahan nikmat yang besar yang ada di surga dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak akan ada perpisahan. Reuni keluarga yang tidak akan ada putus-putusnya, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa amdarnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kami kucurkan kepada mereka dengan beragam buah-buahan dan segala jenis daging yang mereka harapkan, yang mereka hasratkan dan mereka inginkan di sana. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim. Mereka saling tos, cangkir satu dengan yang lainnya. Cangkir-cangkir yang mereka minum dengan penuh kelezatan dan mereka tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada dosa di sana. Subhanallah ikhwatal iman. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Pelayan-pelayan mereka sibuk berserakan di surga, melayani tuan-tuan mereka ini, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang bertakwa ini. Dan pelayan-pelayan itu bagaikan mutiara-mutiara yang disimpan. Pelayannya bagaikan mutiara yang disimpan. Bagaimana tuan-tuan mereka? Ya Rabbana ya Karim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Kalau kita di dunia ini ada Id, ada Idul Fitr, ada Idul Adha, di mana kita terkadang satu keluarga datang menemui keluarga yang lainnya, membawa hantaran, membawa ini, bertemu dan cerita satu dengan yang lainnya, diskusi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ahlul jannah, keluarga dengan keluarga ketemu di sana. Dan kemudian mereka saling cerita, saling curhat. Apa diskusi mereka? Di pertemuan reuni keluarga ini apa yang mereka bicarakan di surga mereka? Mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka pun menceritakan, apa yang menyebabkan kamu dapat bonus ini, dapat kenikmatan surga itu? Apa yang menyebabkan kamu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan yang telah Allah sampaikan kepada kita? Semua ini apa rahasianya? Semua saling menceritakan satu dengan yang lainnya. Maka mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka dengan karunia-Nya Allah menganugerahi kita semuanya dan kita dilindungi dari uap panasnya neraka jahanam yang melelehkan kulit. Inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dulu ketika kita di dunia, kita ini berdoa memohon kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha baik dan maha pengasih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara rahasia gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ceritakan kepada kita. Bagaimana ceritanya ahlul jannah satu dengan yang lainnya di jannah, di surga nanti. Bagaimana keluarga dengan keluarga menceritakan apa kiat dan rahasia mereka sehingga mereka sampai ke tempat-tempat yang mulia itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di keluarga kami penuh rasa takut. Kata isfaq, kata rasa takut di sini adalah takut yang diisi dengan penuh rasa kasihan terhadap diri sendiri. Orang yang takut dan sayang terhadap diri sendirinya. Kekhawatiran yang diiringi dengan apa? Dengan diiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Karena kalau cuma sekedar takut tapi tidak bergegas untuk beriman dan beramal saleh, ini bukan takut yang diharapkan. Takut yang dengan itu kita sayang terhadap diri kita jangan sampai dibakar di api neraka. Takut yang dengan itu maka kita berharap kepada Allah dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi nerakanya, menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saati musyfiqun. Yaitu di antara sifat orang-orang beriman ini, yaitu mereka yang takut kepada Tuhan mereka ketika mereka sendirian dan mereka takut terhadap api, terhadap adanya hari kiamat. Takut. Mereka takut sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka membekali diri
Mereka mengisi hari-hari mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, mereka beramal saleh, mereka haqqul yaqin, sangat yakin bahwa semua apa yang Allah sampaikan di Al-Qur'an ini pasti terjadi. Semua potensi duniawi yang sedang kita harapkan dan angan-angankan mungkin, belum tentu pasti. Profit yang kita kejar, keuntungan yang kita harapkan, kerugian yang kita khawatirkan, krisis global 2023, ini kemungkinan belum tentu kita ketemu dengan 2023, belum tentu. Tapi yang pasti al-maut itu pasti. Munkar wan nakir itu pasti. Mahsyar itu pasti. Hisab itu pasti. Mizan timbangan amal itu pasti. Menyeberang di atas sirat yang ada di atas neraka jahanam itu semuanya pasti. Yang kemudian kita tidak pernah memikirkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ujungnya adalah jannah atau nar, surga atau neraka, dan itu pasti. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka ahlul jannah ini mereka mengatakan inna kunna qabl fi ahlina, di keluarga kita, menunjukkan bahwa mereka orang-orang ahlul jannah ini walaupun mereka bersama keluarganya, yang seharusnya ketika kita sedang duduk dengan keluarga kita, di saat kita melupakan segalanya, kita lalai dari banyak hal. Namun orang-orang yang bertakwa tidak dilalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan kamu dilalaikan oleh hartamu. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh keluargamu, oleh anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah sungguh orang-orang yang rugi, orang yang merugi. Orang-orang yang bertakwa mereka tahu bahwa anak, keluarga adalah sarana untuk takwa kepada Allah. Kita dahulunya lahir sendiri, kemudian Allah temukan kita dengan pasangan kita. Allah anugerahkan kepada kita anak-anak kita. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan mereka semuanya sendiri, dan kita berharap untuk ditemukan lagi dengan mereka dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itu mereka ada di dalam keluarganya. Mereka jadikan keluarga ini sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Dahulu ketika di dunia kami sering berdoa memohon kepada Allah. Doa di sini ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa kita memohon kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW, kita diajarkan untuk sering meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga doa berarti ibadah. Karena semua ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, silaturahim, bersedekah dan yang lainnya, kita lakukan adalah untuk mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Artinya mereka, orang-orang mukmin ini dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup dengan bagaimana mereka menyadari besarnya rahmat dan karunia Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan maha pengasih. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari ayat itu dengan menyebutkan innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang baik. Dialah yang maha pengasih. Pernyataan innahu huwa, sesungguhnya dialah, itu seakan-akan pengkhususan. Kalimat ini berarti bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang baik. Yang baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Barr, yang maha baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha baiknya, tidak ada pamrih untuk hambanya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita sampai di rumah-rumahnya ini sekarang, sehingga kita bisa beribadah di antara hamba-hambanya yang beribadah. Jika bukan karena niat yang Allah tanamkan di dalam hati,
jika bukan karena adanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jika bukan karena adanya kemampuan dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sakit saja kita sudah tidak bisa hadir di sini. Semua yang menyebabkan kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala. Al-Barrur Rahim. Dialah yang menyampaikan hidayahnya kepada hamba yang dipilihnya oleh Allah. Maka tidak ada anugerah terbesar bagi seorang mukmin melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia mengisi hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kata Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman yang segala kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim hanya khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Maka di dalam ayat ini disebutkan bukan innahu wal barrur rahman, tapi innahu wal barrur rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahim terhadap orang beriman. Apa itu rahim? Yaitu yang mengantarkan rahmatnya kepada orang-orang yang dipilihnya. Rahmat apa yang Allah antarkan kepada orang-orang yang dipilihnya? Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan itu semuanya. Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Itu yang Allah hantarkan kepada kita. Yang kita minta tambahan dari Allah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditambah nikmat ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hikmah kenapa kita diperintahkan untuk meminta hidayah di setiap rakaat salat. Itulah hikmah kenapa kita minta kepada Allah untuk selalu diberi pertolongan oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dimudahkan untuk bisa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah. Karena kebaikan yang satu inilah yang kita harapkan dan kita nanti-nanti. Rahmatnya Allah sangat banyak dan luas. Nabi SAW pernah menyebutkan ketika Allah menciptakan rahmat, Allah menciptakan 100 rahmat. Allah turunkan 1 ke bumi. Allah simpan 99 di langit. Yang 1 yang di bumi dibagi-bagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi sampai kiamat dan tidak akan habis. Dari 1 rahmat ini kamu melihat, kata Rasulullah SAW, bagaimana seekor induk binatang buas mengangkat cakarnya dari anaknya karena sayang terhadap anaknya. Dari 1 ini, yang ke-99 disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jika 1 sedahsyat itu, bagaimana yang 99? Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa rahmataka arja 'indana min a'malina faghfir lana warhamna ya dzal jalali wal ikram wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.